Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah fa inna at-taqwa hiya wasilatullah azza wa jalla كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة نورثكموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah masjid Jamiah Taqwa yang senantiasa dirahmati Allah. Mari kita sama-sama mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita semua pada hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah. Dan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kau lindungi kami, Kau rahmati kami, Kau bimbing kami, Kau cukupkan segala kebutuhan kami, Kau kayakan kami, Kau berikan kemampuan kepada kami, Kau berikan kekuatan dan kesabaran kepada kami. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kehidupan yang baik untuk kami. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan hati kepada kami, hati yang senantiasa pandai bersyukur kepadamu ya Allah, hati yang senantiasa selalu mengingatmu ya Allah, hati yang senantiasa penuh kasih sayang kepada sesama, hati yang senantiasa bersih ya Allah, bersih dan terhindar dari segala macam penyakit hati, dijauhkan dari segala macam penyakit hati. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita
yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in sampai kepada kita semua sebagai umatnya, umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam, mengajak kita menuju jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah masjid Jami Takwa yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat duduk bersama di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita mengadakan pengajian malam minggu rutinan yang kebetulan pada saat ini Bapak Ketua DKM memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi pengajian. Namun saya tegaskan bahwasanya saya bukanlah mengajar bapak-bapak lebih baik dibanding bapak-bapak, tapi pada kesempatan ini adalah bahwasanya saya diberikan kesempatan, mari kita sama-sama untuk belajar bersama di masjid yang kita cintai. Yang saya hormati Bapak Ustaz Amin, Bapak Ustaz Iswan, Bapak Ustaz Nabi, yang saya hormati juga Bapak-bapak jamaah masjid Jami Takwa, juga terima kasih kepada wawancara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hadirin jamaah masjid Jami Takwa yang senantiasa dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna shay'an wa ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui suatu apapun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, kemudian Allah memberikan penglihatan, kemudian Allah memberikan hati supaya kita bersyukur. Pada kesempatan ini, seperti biasa saya akan membacakan hadis-hadis Rasulullah, yaitu temanya tentang hati. Seperti tadi dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Jadi pada kesempatan ini tema yang ingin saya sampaikan tentang hadis-hadis Rasulullah, yaitu tentang hati. Hadis yang pertama yaitu buta hati. Rasulullah SAW bersabda, "Sarul amal qalbi." Buta yang paling buruk ialah buta hati. Hadis riwayat Asy-Syihab. Mengenai penjelasan hadis ini yaitu bahwasanya buta mata hanya akan mengakibatkan dia sulit dalam berjalan, tapi dia masih bisa meminta dipapah oleh orang lain atau dia bisa menggunakan tongkat. Tetapi apabila seseorang buta hatinya, maka dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk baginya, sehingga tidak ada kebaikan yang dia perbuat. Baginya hidup adalah kebebasan tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Makanya buta hati adalah sifat yang sangat tercela, karena tertutup hatinya untuk mengenal suatu kebaikan, baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari sesama. Jadi disini jasa bahwa jika seseorang buta matanya, dia masih
Kemudian hadis selanjutnya, hati yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai wadah yang berada pada penduduk bumi, dan wadah roh kalian adalah qalbu, hamba-hambanya yang soleh. Dan di antara mereka yang paling disukainya adalah yang paling lemah lembut qalbunya. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan mengenai hadis ini yaitu, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bumi dan langitku tidak dapat memuatku, tetapi yang dapat memuatku adalah hati hambaku yang mukmin. Artinya orang Islam yang beriman. Dan yang paling disukai oleh Allah di antara mereka hamba-hambanya yang mukmin adalah mereka yang hatinya paling lunak dan paling lembut. Untuk itu lunakkan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah sebanyak-banyaknya dalam berbagai kondisi, pagi, siang, sore maupun malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian di dalam ayat lain, dalam surat Thaha ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Yang artinya, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Quran surat Thaha ayat 130. Jadi di sini diajarkan bahwasanya kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Artinya kita senantiasa harus mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dengan menyibukkan kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hadis selanjutnya mengenai hati, yaitu qalbu yang akan dipenuhi perasaan iman dan perasaan aman. Qalbu yang dipenuhi oleh perasaan iman dan keamanan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memendam atau menekan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memenuhi qalbunya dengan perasaan aman dan keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sini, jika kita ingin dipenuhi oleh rasa aman dan keimanan, penuh dengan keimanan, di sini dianjurkan bahwasanya kita harus bisa
lanjutkan mengenai penjelasan hadis di atas, yaitu bahwasanya hadis ini pernah diterangkan sebelumnya. Hanya dalam riwayat ini disebutkan bahwa qalbunya akan dipenuhi dengan rasa aman dan iman. Sedangkan dalam hadis yang terdahulu hanya disebutkan iman saja. Dikatakan demikian karena seperti yang telah disebutkan terdahulu bahwa marah itu berasal dari syaitan. Apabila seseorang berhasil mengalahkan amarahnya, berarti dia telah berhasil mengalahkan setannya. Berarti hatinya penuh dengan keimanan. Jadi dijelaskan bahwa kalau seseorang bisa menahan amarahnya, sehingga dia tidak terhindar dari marah, sedangkan marah itu adalah berasal dari syaitan, jadi dia akan bisa mengalahkan marahnya. Artinya dia keimanan dia dari meningkat. Kalau hati sedang dipenuhi dengan amarah, maka jangan kita lampiaskannya, karena itu hanya akan membuat kita berada dalam pengaruh setan dan membuat permasalahan yang kita hadapi akan semakin runyam. Permasalahan yang kita hadapi tidak akan selesai kalau kita selesaikan dengan marah. Justru dengan kita marah akan menambah masalah yang baru. Untuk menahan amarah, dalam hadis yang disebutkan, hendaklah kita mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, dengan begitu marah kita akan hilang dan begitu akan rasa tenang. Jadi mengenai marah itu ya, jangan bahwa kita mengambil air wudhu, ya, kemudian kita sholat 2 rakaat. Dan juga ada di hadis yang lain bahwasanya kalau kita mau marah, kita ingat tanah, gitu ya. Bahwasanya kita akan kembali kepada tanah, ingat kematian, jadi kita bisa meredam amarah kita. Ya, segera kita memperbanyak beristighfar lagi kepada Allah jika kita memang benar-benar bisa mengatasi amarah kita dan kembali kepada Allah. Kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Kedudukan hati dan amal. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa la ila ahsabikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan tidak kepada kedudukan kalian, serta tidak pula kepada harta benda kalian, akan tetapi Dia melihat kepada qalbu kalian dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Tabrani. Mengenai penjelasannya, hadis ini menafsirkan pengertian yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha benar. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Apabila ia baik maka baik seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah hal itu adalah hati. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seraya
Kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Orang yang dibukakan kunci hatinya. Orang yang dibukakan kunci hatinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Dia membukakan baginya kunci hatinya, dan Dia menjadikan di dalam keyakinan dan kejujuran. Dia menjadikan kalbunya selalu menyadari apa yang ia tempuh, dan Dia menjadikan kalbunya selamat, lisannya jujur, akhlaknya lurus, dan Dia menjadikan telinganya pendengaran tajam dan matanya penglihatan yang tajam. Hadis riwayat Asy-Syaikh Abu Zar radhiyallahu anhu. Mengenai penjelasan hadis ini, hadis ini mempunyai makna yang berkaitan dengan hadis sebelumnya yang menyatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Dia membuatnya memahami agama, berjuhud terhadap duniawi, dan Dia memperlihatkan kepadanya aib-aib dirinya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa bila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, niscaya Dia membukakan kunci hatinya hingga yang bersangkutan dapat memahami agama dengan pengertian yang mendalam. Setelah itu di dalam kalbunya akan tertanam keyakinan yang mantap dan kepercayaan yang teguh, sehingga ia dapat mengetahui bahwa hidupnya di dunia hanyalah sementara, dan rumah di dunia ini tiada lain merupakan rumah cobaan, sedangkan kehidupan yang alami adalah akhirat. Oleh sebab itu maka ia lebih memilih perkara ukhrawi daripada perkara duniawi. Kemudian Allah menjadikan selalu menyadari terhadap apa yang ia tempuh, sehingga menyadari kesalahan dan kekeliruan yang dilakukannya, lalu segera memperbaikinya. Bila mana sudah sampai kepada tingkatan ini, maka hatinya menjadi selamat atau bersih dan tidak dipenuhi oleh noda-noda dosa. Lisannya jujur, akhlaknya lurus, telinganya mau mendengar petunjuk dan hidayah, dan pandangannya tajam terhadap hal-hal yang mengandung manfaat baik di dunia maupun akhirat. Lalu ia segera mengerjakannya, serta tajam terhadap hal-hal yang mengandung mudarat berbahaya di dunia dan akhirat, lalu ia segera meninggalkannya atau menjauhinya. Jadi Allah akan berikan kelebihan kepada orang yang senantiasa menjaga hatinya itu, ya bisa mengetahui mana yang senantiasa dapat memberikan manfaat, mana yang dapat memberikan mudarat, sehingga dia bisa menghindari dari hal-hal mudarat. Hadirin jamaah mesin jamiat takwa yang senantiasa dirahmati Allah. Hadis yang terakhir mengenai hati yang ada di buku ini watak dari hati. Watak hati, temanya watak hati. Julibatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa mu'ti man asa ilaiha, yang artinya hati ini diciptakan dengan fitrah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu
masukkan